Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Odin Wansa akan menemani sahabat sehat dalam acara Sehat Islami bersama Rumah Al-Maun Hatam. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait konsep sehat Islami bersama Dr. Muhammad Ali Toha. Beliau adalah seorang penggaji kedokteran Nabi yang sudah lebih dari 35 tahun berkecimpung di dunia kesehatan Islami. Assalamualaikum Bapak Ali Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya, sudah lebih dari 35 tahun berkecimpung di dalam dunia kesehatan Islami. Yeah. Nah, mungkin banyak dari teman-teman sahabat sehat di sini ya yang masih agak bingung gitu Pak terkait konsep dari sehat Islami itu sendiri. Yeah. Tapi sebelum itu, Bapak Dr. Ali Toha tadi kita sudah sebutkan bahwa tergabung ya Bapak dalam organisasi Al-Maun Hatam. Yeah. Kira-kira boleh dijelaskan nggak sih Pak, organisasi tersebut tuh berkecimpung di bidang apa dan targetnya kemana? Ya, baik. Jadi Rumah Al-Maun Hatam namanya ya, di mana di situ berkumpul mereka kebanyakan pensiunan-pensiunan ya dari Kementerian Kesehatan, dan juga tentu sebetulnya itu tidak hanya khusus untuk orang kesehatan, tapi kebanyakan orang kesehatan di situ yang kita pertama ingin memperdalam terus mengenai ilmu keagamaan, ya kan. Kemudian yang kedua juga ingin meningkatkan syiar Islam dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya pembinaan rumah tahfiz misalnya, ya kan. Kemudian memberikan bantuan-bantuan kesehatan, bantuan-bantuan keuangan ataupun untuk kepentingan dakwah, misalnya membantu masjid, membantu masyarakat-masyarakat di daerah-daerah yang terpencil dan sebagainya ya, dalam bidang keagamaan. Itulah Rumah Al-Maun Hatam. Di situ tempat kami menyampaikan kiprah ya, berkiprah untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Bersyiar agama sekaligus menolong gitu untuk teman-teman yang membutuhkan. Baik, luar biasa. Nah, yang sudah disebutkan tadi juga kan Bapak Dr. Toha sudah 35 tahun gitu ya berkecimpung di dunia kesehatan Islami. Nah, kesehatan Islami ini sendiri mungkin banyak dari sahabat sehat yang masih awam gitu mendengar kata sehat Islami. Makna dari kata sehat Islami itu sendiri apa sih Pak? Jadi sehat Islami itu adalah bahwa bagaimana kita memanfaatkan berbagai ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW tentang kesehatan, supaya kita sebagai umatnya ini bukan hanya mendapatkan sehat, tapi lebih dari itu mendapatkan pahala karena menerapkan prinsip sunnah. Ya. Jadi Nabi itu banyak sekali mengajarkan tentang kesehatan kepada kita, ya kan. Dan itu kalau kita amalkan, kita kerjakan, kita akan sehat, dan juga kita akan mendapat pahala karena kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW gitu. Iya, mungkin banyak sekali ya Pak dari sahabat sehat ini sendiri, mungkin kalau sunnah-sunnah itu agaknya terkadang jarang suka dilaksanakan gitu ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri dari Islam sehat ini tuh konsep besarnya yang perlu diketahui oleh sahabat sehat itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau kita bicara sehat Islami itu kan luas sekali ya. Tapi kali ini saya ingin menjelaskan dulu tentang pengobatan yang Islami, ya kan. Jadi gini, kita ini kan kadang-kadang kalau sudah sakit itu kita lupa yang namanya Islami, ajaran-ajaran yang Islami itu kita lupa, sehingga kita kadang-kadang panik ya. Apa saja dijual, semua orang dibeli, ya kan, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang diajarkan Rasulullah SAW tentang obat, ya kan. Nah, ini saya mau menjelaskan dalam kesempatan ini. Sebetulnya ada 6 sifat dari pengobatan yang Islami ya, yaitu halal, ya, Islami, manfaat, murah, aman, dan holistik. Tapi kali ini saya ingin menjelaskan 3 hal dulu, yaitu halal, Islami, dan manfaat, ya kan. Jadi ini memang luas sekali ya kalau kita bicara sehat Islami. Tapi pengobatan Islami itu ada 6 prinsipnya. Jadi kalau kita jatuh sakit atau keluarga kita atau teman kita ada yang sakit, itu kita perhatikan 6 aspek ini.
bahwa obat yang dipakai itu harus halal. Ya, pernah enggak Odi itu kalau misalnya berobat menanyakan ini obatnya halal apa enggak? Iya, itu. Kadang-kadang lupa ya. Lupa. Nah, karena merasa sudah pokoknya yang penting bagaimana supaya cepat sembuh. Iya, ya kan? Nah, ya lupa. Nah, kita harus membiasakan diri sekarang itu bahwa setiap obat yang diberikan itu kita harus lihat apakah obat ini halal apa enggak gitu. Ya kan? Nah, untuk obat-obat kimia yang sekarang ini banyak beredar, itu sekarang kan sudah pemerintah mulai mewajibkan mereka untuk mencari sertifikasi halal, ya kan? Nah, itu. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah obat tradisional. Karena masyarakat kan kadang-kadang berpikir kalau tradisional itu alami loh. Kalau alami pasti halal dong. Ya belum tentu, ya kan? Kayak contohnya sekarang misalnya ya mohon maaf ini, babi itu kan juga alami loh. Iya. Ya kan? Iya, nah ya. Atau bahan-bahan lain yang tidak halal pun juga ada yang alami yang tidak halal. Jadi memang konsep berpikir bahwa setiap obat yang diminum harus halal itu adalah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW katakan. Yang intinya bahwa umat Rasulullah SAW itu tidak akan mendapatkan manfaat kesembuhan dari barang yang haram. Ya. Jadi jangan kita tergesa-gesa menyimpulkan bahwa yang penting bisa menyembuhkan. Nah, meskipun haram tidak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang yang haram tidak bisa menyembuhkan umatku. Oleh karena itu, ini masalah kehalalan ini harus menjadi konsentrasi kita di mana-mana. Setiap obat yang mau kita minum, kita harus tahu ini obat halal apa enggak. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Islami. Jika kita jatuh sakit, maka kita ingat dulu apa ajaran Rasulullah dalam mengatasi sakit kita ini, ya kan? Misalnya ada doa-doa yang harus dibaca, ya kan? Terus rasa tawakal diri, ya kan? Pasrah kepada Allah tentang penyakit-penyakit yang kita derita ini, bahwa Allah itu tidak memberikan sakit kepada kita untuk menyiksa kita, tidak. Setiap sakit yang diberikan kepada kita itu adalah jalan untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Misalnya itu ya. Jadi apa? Yang Islami ini tadi di samping sikap itu juga bahwa kita harus mengingat adakah anjuran-anjuran Rasulullah SAW tentang mengatasi penyakit kita ini. Kalau ada itu kita kerjakan dulu. Jadi jangan buru-buru begitu sakit udah langsung teriak-teriak mencari obat kesana kemari, akhirnya panik dan sebagainya ya. Jangan lupa bahwa penyakit itu diberikan pada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita gitu. Jadi harus mengambil manfaat itunya juga gitu. Itu yang kedua yang disebut Islami gitu. Iya. Ya. Baik, tadi berbicara soal masalah halal gitu ya Pak, dan pengobatan alternatif. Mungkin banyak dari sahabat sehat itu sendiri terkadang kita memakai atau menggunakan obat dari dokter saja tanpa meng-cross check ulang. Nah, kira-kira dari Bapak Dokter Toha sendiri, ada nggak sih saran ataupun saran yang bisa dilakukan gitu loh oleh sahabat-sahabat sehat ini, bagaimana untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada dokter itu sendiri? Ya, yang pertama gini, sebagian besar obat yang ada ini memang halal ya, sifatnya halal sebagian besar. Tapi ada obat yang menggunakan bahan-bahan dari bahan yang haram. Jadi kita memang mesti bertanya kepada dokter, ya kan? Apakah ini obatnya ini halal apa tidak gitu. Dan dokter tidak boleh tersinggung kalau ditanya gitu kan. Kadang-kadang dokter kan seolah-olah bahwa apa yang diberikan pasti yang terbaik. Ya, yang terbaik belum tentu itu sesuai dengan syariah, ya kan? Ya, kalau yang sesuai dengan syariah apa? Dia halal. Sehingga masuk ke dalam tubuh kita ini akan memberi manfaat benar-benar gitu. Seperti tadi saya katakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang haram tidak bisa menjadi obat untuk umatku kan. Ya, jadi kita tidak usah khawatir, kita tanyakan aja apakah obat ini halal gitu kan. Nah, untuk mempermudah masyarakat juga kan pemerintah sekarang sedang ada sertifikasi obat halal ya. Baik sahabat sehat, pembahasan tadi sudah sangat menarik, tetapi masih banyak perbincangan yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi setelah saat-saat atau setelah komunikasi berikut ini.
Baik sahabat sehat, balik lagi bersama saya Odi Nuansa dan dengan Bapak Dr. Muhammad Ali Thalha. Tadi kita sudah membahas kilas terkait apa itu halal dan juga islami. Nah, tetapi di sini saya ingin bertanya kembali ya Pak. Gambaran konsep besar terkait islami itu sendiri di dalam kesehatan seperti apa sih Pak? Ya, jadi islami itu adalah segala yang datang dari Nabi. Ya kan, yang diajarkan, dicontohkan sama Nabi. Ada yang memang Nabi sendiri mengalami itu, ada juga yang memang Nabi yang menemukan obatnya itu, ya kan? Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena memang terbukti memberikan manfaat, ya. Jadi kalau yang begitu-begitu itu tidak perlu penelitian lagi karena Nabi tidak mungkin salah, ya kan? Nabi ini kan mendapat petunjuk-petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia katakan itu pasti benar, ya kan? Nah, itu banyak kan? Misalnya seperti orang bercerita misalnya hadis yang menceritakan tentang manfaat dari habbatus sauda ya, atau jinten hitam. Ya kan? Nabi sudah mengatakan kan bahwa habbatus sauda itu adalah obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Maksudnya adalah bahwa banyak penyakit bisa diatasi dengan habbatus sauda itu. Nah, ini tantangan untuk para pengobat ya, orang-orang yang memberikan obat-obat itu. Penggunaan habbatus sauda itu untuk apa saja. Nah, itu saya dulu praktekkan. Saya punya klinik khusus pengobatan tradisional dulu, tapi sekarang udah saya tutup. Ya. Ya, Pak. Nah, balik lagi ke si islami itu sendiri ya Pak. Mungkin bagi anak-anak muda gitu sekarang, agaknya sangat awam dan jarang sekali terdengar oleh saya sendiri gitu ya, pengobatan islami ini sendiri. Nah, bagaimana sih caranya supaya mereka ini bisa memahami gitu terkait dari sehat islami bagi yang relate juga ke kehidupan kita tuh, agar teman-teman sahabat-sahabat sehat ini melihat gitu bahwa sehat islami merupakan hal yang penting di kehidupan kita. Gitu, Pak. Jadi kalau kita pelajari itu pasti ada manfaatnya gitu kan. Nah, itu ini yang saya berkali, mungkin sudah ratusan kali ya saya ngisi ceramah-ceramah di beberapa tempat itu tentang sehat islami ini, dan saya bikin buku juga. Nah, buku itu ada buku yang bicara tentang filsafat kesehatan islami, ya kan? Ada. Terus kemudian ada juga buku yang isinya resep-resep. Jadi kalau sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, misalnya gitu, ya kan? Nah, terus ada lagi yang khusus isinya tips. Oh, tips. Nah, jadi judulnya saya kasih 365 tips sehat ala Rasulullah. Itu yang kalau orang 365 itu setiap hari satu tips, satu tahun kan 365 hari ya. Betul. 365 tips. Kalau dia kerjakan 365 tips itu, maka insya Allah badannya akan sehat dan bisa mengatasi masalah-masalah kesehatan. Yaitu kalian mesti belajar. Pelajari, buku-bukunya banyak terdapat di toko-toko buku, bukan hanya dari saya. Dari beberapa teman-teman juga ada yang nulis juga mengenai sehat islami ini. Dibaca itu buku, ya kan? Kalau kesulitan mendapatkan itu bisa dicari lewat internet, ya kan? Sekarang kayak buku saya itu sudah sama orang-orang dibikin e-book-nya. Ada di internet, bisa dicari, di-download gratis, pelajari itu. Ya, jadi memang sedari muda ya Pak memang harus menyadari bahwa sehat itu perlu yang islami juga gitu ya Pak. Iya, karena itu tadi saya bilang, pertama jelas memberi manfaat, karena itu asalnya dari Rasulullah kan. Nah, jelas memberi manfaat pertama. Yang kedua, karena kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita dapat pahala. Betul. Jadi dapat dua kita. Ya. Mungkin yang belum disadari sama teman sahabat-sahabat sehat sekalian gitu, bahwa kalau kita menjalankan apa yang sudah disunahkan tadi ya Pak, itu akan mendapat pahala, juga akan mendapat kesehatan gitu ya Pak. Iya, jadi mungkin untuk generasi muda sekarang juga seharusnya sudah sadar ya Pak, karena sebelum ini mungkin banyak sekali dari mereka yang kalau sakit langsung beli obat di warung kayak gitu. Pasti kita mencari hal yang simpelnya saja gitu ya. Padahal obat-obat alami, sehat islami itu lebih menguntungkan begitu ya Pak? Banyak ya. Dan mudah didapat. Jadi obat-obat itu ada di dapur kita, bisa kita beli di pasar misalnya kan. Kalau kita mau bikin sendiri.
Kalau kita misalnya mau beli yang sudah jadi sediaan kapsul atau obat minum, obat cair juga ada, sudah banyak sekarang. Toko-toko apa namanya yang jual herbal yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya kita bisa beli di situ gitu loh. Iya, mungkin tapi kalau misalnya teman-teman Gezi sekarang ya Pak dan mungkin sahabat sehat sekalian itu merasa bahwa obat ataupun yang tadi sudah digambarkan gitu ya, sehat Islami itu agaknya sulit gitu mungkin ya Pak ditemukan di mana-mana, tapi ternyata enggak gitu ya. Ada di rumah kita, bisa ditemukan di rumah kita dan bahkan lebih mudah untuk ditemukan seperti itu ya Pak. Ya mungkin kira-kira dari si sehat Islami ini sendiri ada nggak sih dampak besar atau manfaat besar yang bisa kita rasakan langsung gitu? Ya, jadi gini. Ketika saya dulu awal-awal memperkenalkan tentang apa namanya obat-obat yang dianjurkan Rasulullah SAW, banyak yang mengatakan bahwa oh itu tidak ada buktinya, tidak jelas, tidak ada penelitiannya. Nah makanya saya sejak tahun 2003 ya itu saya bikin klinik. Di klinik itu saya tidak lagi memberikan obat-obat kimia sama sekali. Jadi semua obatnya dari herbal, ya kan, herbal dan sejenisnya, pokoknya alami gitulah, yang sesuai dengan syariat yang dianukan. Saya pakai itu dan saya berikan kepada pasien dan saya catat seperti saya praktek sebagai dokter, seperti dokter-dokter biasa gitulah. Memang saya kan dokter juga kan, tapi di samping itu saya sengaja meninggalkan obat kimia sama sekali dan saya 100% obatnya adalah menggunakan obat herbal. Ternyata bisa juga banyak penyakit-penyakit yang bisa apa namanya sembuh. Itulah yang disebut sebagai manfaat ya. Itu prinsip ketiga. Karena begini, ada juga orang misalnya kita kalau buka internet di medsos apa, orang itu yang menganjurkan obat alami itu banyak sekali. Landasannya saya kan suka baca juga, ya kan? Karena saya juga hobi buka medsos juga ya, bukan untuk menari-nari bukan, tapi untuk mengambil manfaat dari situ kan. Jadi saya buka, saya baca itu banyak anjuran-anjuran itu yang tidak tepat sebetulnya. Nah, jadi kalau kita misalnya mengikuti itu tidak membawa manfaat dan bahkan ada yang malah bisa menimbulkan mudarat gitu kan. Karena tidak berarti bahwa obat herbal itu pasti aman, belum tentu. Kalau penggunaannya salah ya tidak ada manfaatnya atau bahkan bisa menyebabkan penyakit gitu ya. Nah, bagaimana tuh Pak cara untuk sahabat sehat bisa mengetahui apa yang benar-benar memang obat herbal tersebut bermanfaat untuk kita dan atau apa yang memang tidak membahayakan sendiri untuk tubuh kita? Ya tadi saya bilang kan buku-bukunya banyak di toko buku dijual, ya kan? Misalnya sekarang gini, obat herbal sekarang, obat herbal itu banyak orang-orang kita yang nulis buku, ya kan, menceritakan tentang manfaat-manfaat herbal. Coba dibaca itu, dipelajari gitu. Iya baik. Jadi sahabat sehat harus lebih aware atau harus lebih mau untuk mencari ya si obat alami ini sendiri dan lain sebagainya. Nah mungkin setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi setelah commercial break berikut ini. Baik, sahabat sehat, balik lagi bersama saya Odi Nuansa dan Bapak Dr. Thalha. Dan di kesempatan kali ini, tadi kita udah berbincang ya, sudah berbincang banyak terkait sehat Islami itu apa, yang halal, yang Islami, dan juga yang bermanfaat. Nah, mungkin sekarang saya ingin bertanya terkait pengalaman Bapak selama menangani ataupun menjalankan si konsep dari sehat Islami itu sendiri. Ada nggak sih Pak pengalaman? Ya, jadi gini, saya sebelum itu saya praktekkan itu saya sendiri dulu pertama yang saya kerjakan. Saya mencoba tidak minum obat kimia kecuali dalam keadaan yang sangat kepepet. Jadi sehari-hari itu saya kalau ada masalah itu saya mengatasi dengan minum obat-obat herbal. Saya kasih contoh misalnya sekarang gini ya. Dulu pengalaman saya itu saya sering menderita radang tenggorok, ya kan? Jadi saya biasanya kalau udah pilek, berapa hari kemudian radang tenggorok,
udah itu bisa sampai agak panjang, ya kan? Dan itu saya harus minum antibiotik dalam dosis yang cukup tinggi dan dalam jangka waktu yang agak lama, ya. Nah, kemudian saya caranya gimana nih saya pelajari. Udah sekarang kita ingin kan meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Jadi saya minum wedang jahe. Tahu wedang jahe ya? Tahu. Nah, jahe yang direbus pakai air itu. Ya. Terus kemudian diambil airnya, ya. Kemudian agak didinginkan sedikit. Kemudian saya tambahkan madu, aduk madu, ya. Terus diminum. Itu saya biasanya kalau saya mulai gejala, mulai tenggorokan sakit, saya minta istri saya untuk bikinkan wedang jahe diminum pakai madu. Ya. 1 gelas saya minum, habis itu terus saya istirahat. Tidur biasanya di kamar itu kan, istirahat. Nah, itu ternyata bisa teratasi gitu loh. Jadi saya sejak itu, mulai tahun 2003 itu saya mulai belajar bagaimana mengatasi masalah-masalah kesehatan. Di antaranya satu ini ya kan, contohnya ini. Dengan tanpa menggunakan obat kimia. Jadi menggunakan obat-obat tradisional ya. Jadi obat apa namanya, herbal ya. Nah, dan itu bisa teratasi, tidak ada masalah, ya kan? Ya. Terus panas juga begitu kan, badan panas gitu, panas dan menggigil. Bikin wedang jahe, kasih madu, ya kan? Diaduk, terus diminum. Habis itu sudah, saya istirahat. Pokoknya saya tidak makan dalam sehari itu, dari pagi sampai sore itu saya tidak makan, ya kan? Saya tidur istirahat cukup, tapi sebelumnya minum wedang jahe itu, ya kan? Ternyata hanya sekali 2 kali minum wedang jahe aja bisa sembuh, gitu lah. Dan itu mulai itu saya bisa lepas dari antibiotik, ya kan? Saya tidak menganjurkan semua orang untuk tidak minum antibiotik, bukan. Tapi dalam kasus ini ternyata bisa, ini salah satunya, gitu kan? Nah, kasus-kasus lain ya banyak. Misalnya sekarang apa namanya yang dalam praktek saya itu yang berhasil diatasi itu misalnya pasien GERD. Itu diberikan obat-obat apa namanya dari herbal, campuran-campuran herbal. Itu dia sudah keliling kemana-mana berobat dan diberikan obat macam-macam, obat yang banyak beredar itu. Ternyata dengan obat ramuan saya ini bisa sembuh. Dan ramuan itu tidak sulit, bisa diamalkan. Setiap orang bisa, kalau mau ngerjakan sendiri, bikin sendiri bisa. Tapi kalau tidak mau bikin sendiri, ya dia bisa beli kapsul-kapsul yang sudah dijual di toko-toko obat herbal gitu. Itu bisa diatasi. Kemudian manfaat dari madu itu sudah jelas, ya kan? Karena madu itu disebutkan di dalam Quran, yang mengatakan bahwa dia adalah obat, di dalamnya terdapat obat di dalam madu itu. Sehingga apa? Saya pernah menjumpai ada pasien bayi, ya, itu dia sakitnya berat, dirawat di ICU, ya kan? Nah, kemudian orang tuanya datang ke saya minta diberi obat herbal. Saya bilang saya tidak berani kasih obat herbal dia, karena masih umurnya belum 1 tahun gitu loh. Jadi apa obat yang diberikan? Pertama, bacakan doa biasa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ada di buku-buku banyak. Doa, bacakan doa, kemudian berikan madu, ya, diencerkan sedikit, ditambahkan air zam-zam. Diminumkan, dan saya minta supaya ibunya meniatkan bahwa ini mohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan kepada pasien. Nah, pasien yang sudah tidak ada harapan, dokternya sudah nengoknya dengan sebelah mata gitu ya. Karena sudah kondisinya sudah jelek gitu. Itu ternyata bisa teratasi. Dalam beberapa hari bayi ini bisa bagus dan akhirnya masuk di ruang rawat biasa. Akhirnya berapa hari kemudian dia pulang. Dan pada waktu ibunya datang ke saya itu, dia bawa itu anak lari-lari di ruang praktek saya gitu loh. Jadi artinya apa? Itu kan sudah bukti, gitu loh. Jadi bukti itu tidak mesti menggunakan apa namanya metode penelitian yang rumit, tapi itu bukti. Dan itu pasien itu sembuh, sehat, dan bisa bagus gitu loh kondisinya. Masya Allah, dari madu saja ya Pak? Hanya madu, madu dicampur dengan air zam-zam. Karena saya berpikir saya mau kasih apa untuk pasien yang umurnya belum 1 tahun gitu loh. Tidak berani saya ngasih obat herbal. Betul. Kalau dikasih madu kan mungkin dokternya juga tidak keberatan ya. Iya. Nah, karena madu itu sudah umum diterima
memberi manfaat untuk kesehatan gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Dr. Ali Tolha atas informasi yang luar biasa. Baik sahabat sehat, tak terasa kurang lebih sudah 30 menit saya dan Bapak Dr. Muhammad Ali Tolha menemani sahabat sehat sekalian. Mungkin masih banyak sekali informasi yang ingin saya kulik dari Bapak Dr. Muhammad Ali Tolha ini. Jangan khawatir sahabat sehat, karena di next episode kita akan kembali berbincang dengan beliau. Saya Odi Nuansa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.